Jemaat disilahkan berdiri. Mam duad anlaay inli afa besak amas tanuk o memam famehe dunyain bur naet na anuhu tanat larul ngabal ratani amhok mas tanuk o memam amhok matul mufagnanan na aho YPPK si tanalai dua de Mabsubihan iroki mo mengirhi we am na mengirhi len am her for am lanar mabsubihan I ne imsiang afabogbog we am Sawarngil babunyi tiwa deng dada menggema di nusyanat katong bakumpul karena kasih Tuhan bagi Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala Semaluku dan Maluku Utara. Katong semua mau angka syukur, torang bersuka puji Tuhan yang paling baik, sebab hari ini dijadikan Tuhan untuk kita. Muliakanlah namanya dalam kebaktian. Syukur hari ulang tahun ke-46 YPPK Dr. JB Sitanala, Hari Pendidikan GPM, dan syukur penyelenggaraan Festival Peneliti Belia Sekolah Naungan YPPK Dr. JB Sitanala tahun 2023. Guru dan Gembala yang agung, segenap insan YPPK Dr. JB Sitanala bersyukur dan bersorak-sorai sebab kasih setiamu di atas pelayanan Gereja Protestan Maluku di ranah edukasi melalui YPPK Dr. JB Sitanala. Hari itu, Jumat, tanggal 22 Juli tahun 1977, adalah tonggak sejarah bagi Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen untuk mewujudkan misi Gereja Protestan Maluku mengedukasi anak-anak bangsa melalui gereja. 46 tahun sudah, kini YPPK Dr. JB Sitanala terus eksis melayani pendidikan di Maluku dan Maluku Utara. Semua hanya karena kasih Kristus sebagai guru dan Gembala Agung yang memampukan gereja untuk bangkit dan berdaya membangun edukasi. Kami terus akan percaya dan mendapat kuasa, kemuliaan dan kasih Kristus di bidang pendidikan GPM. Karena Tuhanlah yang berjalan bersama kita, menapaki jalan-jalan pelayanan dan pengabdian di Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Sebagai Majelis Pekerja Harian Sinode GPM, Majelis Pekerja Klasis GPM, pengurus yayasan, kepala sekolah,
orang tua dan siswa, bahkan alumni yang terus diberkati selama-lamanya. Engkaulah Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami terpuruk, kehilangan inspirasi, dan merasa bahwa peluh keringat pengabdian kami menjadi sia-sia. Oleh kasih-Nya, kita dipersatukan dalam syukur hari ulang tahun YPPK Dr. JB Sitanala di saat ini. Maka hanya di dalam anugerah Tritunggal Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami mendasari kebaktian hari ulang tahun ke-46 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala dan Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku. Damai sejahtera Allah menyertai kita. Amin. Haleluya. Jemaat disilahkan duduk kembali. Inilah hari yang dijadikan Tuhan supaya kita berani menuturkan sejarah baru bersama YPPK Dr. JB Sitanala. Mari kita tutur dan kerjakan sejarah yang menghadirkan karya keselamatan Allah di tengah-tengah dunia melalui pembuktian mutu edukasi GPM dan kualitas sumber daya manusia, gereja, bangsa, dan negara, mulai dari Tifure Mayau sampai ke Maluku Barat Daya. Sejarah kebangkitan YPPK Dr. JB Sitanala bukan cerita selebrasi seperti yang dikhawatirkan banyak orang yang skeptis. Bagi mereka yang ragu, segala usaha dengan komitmen, karakter pejuang pendidikan yang berkorban, dan kerja keras tanpa mengenal lelah demi sebuah pemulihan bagi kemajuan yang bermartabat sesungguhnya tidak mereka hargai. Demi segala perubahan dan kemajuan itulah kita ada untuk mendoakan apa yang dikerjakan dan mengerjakan terus apa yang kita doakan. Kita belum cukup bersyukur untuk kepastian masa depan pendidikan 457 sekolah yang dimiliki. Dengan 7 pilar karakter pendidikan YPPK Dr. JB Sitanala, kita tingkatkan ilmu pengetahuan, keterampilan, dan iman untuk terus memuliakan nama Tuhan. Wahai segenap umat dan pelayan, wahai kalian segenap pekerja pendidikan, mari kita minta hikmat dari Tuhan, supaya bersama Allah kita mampu melakukan yang terbaik di usia pelayanan YPPK Dr. JB Sitanala yang baru nanti. Dengan pertolongan Tuhan, kami berkomitmen melakukan yang terbaik demi kemuliaan. Dalam hidup ini
tahun Gereja Protestan Maluku telah melayani pembinaan pendidikan Kristen di Maluku dan Maluku Utara setelah catatan sejarah 1806 pun tertera pada sekolah di Aru Selatan. Tiap tapakan menggapai harapan telah digapai di sepanjang sejarah pendidikan Gereja Protestan Maluku menuju satu dekade GPM. Meskipun 1000 rintangan terpampang di hadapan mata, rahmat Allah tetap akan menjadi kekuatan kita. Dengan rahmat Allah yang menguatkan, kami percaya bahwa keselamatan tetap mampu dikerjakan melalui YPPK Dr. JB Sitanala. Tuhanlah kekuatan kita, Tuhanlah penolong dan penentu sejarah pelayanan gerejanya di bidang edukasi. Tuhanlah guru dan gembala agung bagi kita. Karya-karya Allah telah nyata dalam karakter anak-anak YPPK Dr. JB Sitanala yang berkarakter, potensial, dan kreatif di segala lini kehidupan. Tidak hanya ilmu pengetahuan dalam bingkai riset, bahkan seni dan budaya akan terus menginspirasi anak-anak negeri untuk membumikan kasih Allah di negeri 1000 pulau, serta gereja yang akan terus mendidik anak-anak bangsa.
Saudara-saudaraku, untuk mengarahkan perhatian kita pada didikan dan pengetahuan, marilah kita mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Kami menaikkan pujian syukur hormat serta kemuliaan kepadamu Allah di dalam Yesus Guru dan Gembala Agung. Karena kasih dan kemurahan-Mu sajalah Tuhan Yesus memperkenankan kami, keluarga besar Yayasan Pembinaan Dr. JB Sitanala, Maluku dan Maluku Utara, bersekutu di malam hari ini dalam rangka perayaan Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku serta perayaan hari ulang tahun Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Dan di kesempatan malam ini, di dalam kebaktian syukur ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Allah, agar kiranya pembacaan dan pemberitaan firman-Mu menjadi rema bagi kami demi peningkatan mutu dan kualitas pendidikan di lembaga pendidikan Kristen ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan para hadirin sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jiwa kita akan disegarkan kembali dengan firman Tuhan yang terambil dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, 2 Petrus pasal 1 ayat 2 dan berakhir pada ayatnya yang ke-8 yang berjudul Salam. Kasih, karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus, Tuhan kita. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan kebijaksanaan, dan kepada kebijaksanaan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mau mendengar dan melaksanakan dalam kehidupannya dari hari lepas hari. Amin. Malam baik, ina ama, basudara, anak-anak yang terkasih, Shalom. Malam ini luar biasa, dan karena itu kata mau bikin sesuatu yang tidak biasa. Mungkin bukan sesuatu yang sangat luar biasa, tetapi tidak biasa. Kalau Bapak Pendeta bilang Shalom, kanan dan kiri
Bataria dengan Jumawa, Beta yang di tengah, GPM. Bagaimana? Paham? Katong coba. Shalom. Ulang. Shalom. Sadap. Itu boleh. Siapa yang tahu sekarang YPPK Dr. JB Sitanala mau ulang tahun yang ke usia berapa? Betul itu. Umur berapa? 46. Mantap. Siapa yang tahu apa kepanjangan YPPK? Ulang. Memang itu yang orang bilang, orang-orang pintar itu cuma ada di Tual. Betul ke saya? Coba alasannya apa? Kenapa Bapak Pendeta bilang orang-orang pintar itu cuma ada di Tual? Coba, siapa bisa kasih alasan? Ya, sing ada intelek Surabaya, sing ada intelek Jakarta, sing ada intelek Bogor, yang ada intelek Tual. Itu dia. Jadi memang orang-orang pintar itu ada di Tual. Ya, mesti ingat itu. Orang-orang di Tual adalah intelektual. Jadi bilang buat teman-teman di Surabaya, di Bogor, di Jakarta, semua masih belum intelek. Sebab intelek itu cuma di Tual. Makanya disebut intelektual. Ya. Anak-anak dan saudara-saudara yang terkasih, hari ini katong baca 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Bapak Pendeta sering cerita banyak tentang mengapa sampai Petrus menuliskan surat ini. Tapi satu hal yang pasti, Alkitab kita ini Alkitab yang luar biasa. Kenapa? Kalau ketong baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, ketong bisa dapat gambaran bahwa ada begitu banyak cerita. Dan di dalam cerita-cerita Alkitab itu ada pengetahuan-pengetahuan yang berbeda. Ada yang orang menyatakan kasihnya kepada Tuhan lewat lagu. Coba, kitab apa yang bicara soal lagu? Mana? Mazmur, ya. Ada kitab yang bicara tentang orang seperti Bapak Pendeta begini, namanya pengkhotbah, ya. Ada cerita tentang sejarah, macam-macam. Jadi di dalam Alkitab, ketong sing cuma dapat cerita tentang bagaimana manusia harus ada bersama-sama dengan Tuhan, tapi juga manusia menjalani hidup di dalam dunia ini. Dan karena itu ada pengalaman-pengalaman. Ada pengalaman sejarah, ada pengalaman kebudayaan, ada pengalaman pendidikan. Dan disebutkan di dalam Injil Lukas bahwa Yesus umur berapa tahun waktu dia di Bait Allah? 12 tahun. Siapa yang umur 12 tahun sekarang? Angkat tangan. Ya, itu baru umur 12 tahun. Tapi yang ibu-ibu dan bapak-bapak, ibu bapak guru juga pernah 12 tahun. Karena kalau saya sampai 12 tahun, saya mungkin sampai umur yang sekarang. Ya, Yesus juga pernah umur 12 tahun dan dia belajar di Bait Allah. Apa yang penting dari 2 Petrus ini? Dari begitu banyak yang surat 2 Petrus ini ceritakan, penulis surat Petrus ini bicara tentang hati-hati dengan guru-guru palsu. Wah, ini hari ini ketong ada dalam semangat dan sukacita untuk merayakan ulang tahun ke-40
Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala milik Gereja Protestan Maluku. Dan katong mau lihat bahwa kalau berbicara tentang pendidikan, maka itu ada murid, ada guru. Semuanya itu ada di dalam sekolah. Katong semua adalah murid-murid Yesus. Dan tugas murid cuma satu, yaitu belajar. Tapi sekarang 2 Petrus bicara tentang guru, dan yang disebutkan di sini adalah guru-guru palsu. Mengapa 2 Petrus bilang tentang guru-guru palsu? Sebab 2 Petrus mau bilang bahwa ini ada guru-guru yang seng iko aturan. Ada guru-guru yang tidak punya komitmen. Ada guru-guru yang cuma pikir dompung diri sendiri, sehingga kemudian melakukan penipuan-penipuan, cerita parlente-parlente. Supaya apa? Supaya mereka menjadi orang-orang yang disanjung-sanjung seperti orang-orang hebat, padahal sebenarnya mereka tidak punya pengetahuan apa-apa. Hal yang kedua yang 2 Petrus mau katakan, ketika Rasul Petrus berbicara tentang guru-guru palsu, Petrus mau bilang begini, bahwa pendidikan, pembelajaran itu adalah bagian dari iman. Dan karena itulah murid-murid Yesus disebut sebagai murid-murid. Mereka tidak disebut sebagai tuan raja. Mereka tidak disebut sebagai budak-budak. Mereka tidak disebut sebagai follower atau pengikut. Mereka disebut sebagai murid. Kenapa mereka disebut sebagai murid? Karena mereka diminta untuk belajar. Belajar dari siapa? Belajar dari Allah, dari Tuhan Yesus. Mereka disuruh belajar dari Yesus. Dan Tuhan Yesus punya 3 cara dalam pengajaran. Yang pertama, Tuhan Yesus selalu membawa murid-muridnya pergi kemana-mana, dari satu ohoi ke ohoi yang lain, dari satu rumah tangga ke rumah tangga yang lain. Yesus bawa murid-muridnya supaya apa? Lihat, jangan cuma berdiri di muka kelas, tapi lihat apa kenyataan yang dihadapi oleh orang-orang di sekitarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yesus selalu menggunakan perumpamaan. Perumpamaan itu adalah mengajarkan sesuatu, tetapi dengan cara tidak langsung. Supaya apa? Supaya murid-muridnya berpikir. Jadi Tuhan Yesus ajar ketong, bukan suruh ketong buka mulu, lalu Tuhan Yesus tinggal suap saja. Tapi Tuhan Yesus bilang, Tuhan suka kasih otak, pakai otak untuk mencari pengertian. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus selalu menggunakan cara berdiskusi. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut Aledong, beta siapa? Menurut Aledong, apa kata orang tentang beta? Lalu murid-muridnya berdiskusi. Dan pada waktu murid-muridnya berdiskusi, Tuhan Yesus kemudian memberikan kesimpulan-kesimpulan. Dan disitulah murid-muridnya belajar. Jadi ada 3 cara. Yesus disebut sebagai guru bukan karena dia berdiri di muka kelas dan murid-muridnya datang, tapi Yesus bersama dengan murid-muridnya pergi, melihat, berkunjung, menangkap, mencermati, mempelajari apa yang terjadi di lapangan. Dan dari situlah mereka kemudian menimba pengetahuan. Hal yang menarik dari 2 Petrus ini adalah Petrus mencoba untuk mengatakan beriman itu bukan cuma soal berdoa. Beriman itu bukan cuma sekedar meminta sesuatu dari Tuhan tanpa berusaha.
Beriman pertama-tama sekali adalah menggunakan otak. Untuk apa? Untuk melihat apa masalahnya dan kemudian mencari jalan keluarnya. Dan karena itulah maka di dalam kekristenan, pengajaran, pendidikan, dan sekolah itu menjadi sebuah tradisi yang sangat kuat sampai sekarang dilanjutkan oleh Gereja Protestan Maluku melalui Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Jadi YPPK Dr. JB Sitanala ini bukan suka-suka. Yayasan ini dibentuk bukan karena GPM mau suka-suka bikin, mau suka sing, tetapi itu adalah panggilan Allah untuk mencontoh apa yang sudah dibuat oleh Yesus. Mengajarkan, mengajak orang melihat kenyataan, dan mengajak orang untuk memecahkan masalah yang dihadapinya. Maka dalam semangat itu, pendidikan di sekolah maupun juga pendidikan di gereja adalah dua hal yang satu. Pendidikan di gereja dia harus tampak dalam pendidikan di sekolah. Pendidikan di sekolah dia juga harus memperkuat pendidikan di gereja. Kita menjadi anak-anak Tuhan, kita beriman, kita punya iman yang kokoh. Tapi Tuhan juga mau dengan iman yang kokoh kita punya intelektual, kita punya pemikiran, kita punya kecerdasan, dan Tuhan memberikan kesempatan untuk anak-anak di tempat ini, untuk anak-anak di seluruh wilayah pelayanan GPM menjadi anak-anak yang menguasai pengetahuan. Dan karena itulah dalam sejarah kekristenan ada seorang bapak gereja yang bernama Anselmus. Dia bilang dalam bahasa Latin, fides quaerens intellectum. Iman yang mencari pengetahuan, iman yang menggali pengetahuan. Maka jika sekarang ada orang-orang Kristen di Kota Tual, ada orang-orang Kristen di seluruh wilayah pelayanan GPM, sebenarnya itu harus memberi sinyal bahwa di situ pula bukan hanya ada anak-anak sekolah minggu, tetapi juga ada peneliti-peneliti belia yang lahir dari rahim sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala, menjadi peneliti, menjadi ilmuwan-ilmuwan yang menguasai seluruh ilmu pengetahuan. Fisika, biologi, matematika, geologi, macam-macam ilmu pengetahuan. Dan Bapak Pendeta percaya bahwa seperti yang tadi Bapak Pendeta bilang, di kota ini tempat di mana para intelektual lahir. Dan Bapak Pendeta percaya bahwa anak-anak dan seluruh orang tua dan juga guru akan menjadi penopang bagi lahirnya ilmuwan-ilmuwan dari kota ini. Ilmuwan-ilmuwan dari berbagai kota, dari berbagai kabupaten, dari berbagai desa, dari berbagai jemaat yang ada di seluruh wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku. Fides quaerens intellectum, iman yang mencari pengetahuan. Semakin kita mencintai Yesus, semakin kita taat beribadah, maka pada saat yang sama kita juga mencintai ilmu pengetahuan. Semakin kita mengasihi Allah, maka Tuhan memberikan kepada kita hikmat untuk membuka cakrawala pemikiran kita, mencintai ilmu pengetahuan, terlibat di dalam penelitian-penelitian sejak kita masih muda. Maka mari kita lihat dari tanah ini, dari pulau-pulau di Maluku, akan ada lagi orang-orang seperti Sitanala, akan ada lagi orang-orang seperti Siwabesi yang menguasai teori nuklir, dan akan lahir banyak intelektual muda dari Maluku. Kenapa? Bukan karena sekedar kita mencintai pengetahuan itu, tetapi karena kita mencintai Allah yang memberikan kepada kita otak untuk berpikir dan menguasai ilmu pengetahuan. 2 Petrus mengajak katong semua untuk melihat berjalan bersama Allah
adalah berjalan bersama-sama dengan seluruh pengetahuan yang telah dibangun dalam sejarah peradaban manusia. Cintai ilmu seperti kita mencintai Allah. Berdoalah kepada Allah, dan kemudian kuasailah seluruh teori-teori ilmu seperti doa-doa kita kepada Allah. Maka iman dan pengetahuan akan menjadi kekuatan. Dan hari ini kita tidak sedang menceritakan YPPK 46 tahun yang lalu, tapi kita sedang menatap 46 tahun yang akan datang. Anak-anak yang dibina di sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala akan menjadi pemimpin-pemimpin besar, ilmuwan-ilmuwan tangguh, intelektual-intelektual yang profesional dan diberkati oleh Tuhan, dan memberikan arti apa makna sebagai murid Yesus, takut akan Allah, mencintai pengetahuan, dan memberikan sumbangan bagi kemanusiaan. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Shalom. Aduh, baru berapa menit sulupa. Ini kong ibu guru mau ajar matematika, mau ajar biologi, lupa. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati katong semua. Tuhan Yesus memberkati YPPK Dr. JB Sitanala. Amin. Mari katong semua berdiri. Bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk.
Jemaat, kita akan memberikan persembahan syukur, dan sambil persembahan syukur diberikan, kita menyanyi bersama lagu Ucap Syukur. Ucap syukur pada Tuhan, harus jadi pola hidup GPPK. Kalau tidak percuma iman kita, ucapkan syukur kasih-Nya penuh. Berjuang tinggi, periode ini butuh ditagih. Hari ini ada terpatri, atur posisi, jangan mundur diri. Ucap syukur pada Tuhan, harus jadi pola hidup GPPK. Kalau tidak percuma iman kita, ucapkan syukur kasih-Nya penuh. Rajin sekali, semuanya suci, takkan korupsi. Sang pemimpin yang Kristiani, beriman dan jaga harga diri. Ucap syukur pada Tuhan, harus jadi pola hidup GPPK. Kalau tidak percuma iman kita, ucapkan syukur kasih-Nya penuh. Usia ini, yayasan ini, dewasa kini, tekad kita tidak terbagi, satukan hati dari prestasi. Ucap syukur pada Tuhan, harus jadi pola hidup GPPK. Kalau tidak percuma iman kita, ucapkan syukur kasih-Nya penuh.
Mari ketemu semua tenang dan berdoa. "46 tahun penyertaan Tuhan adalah tanda anugerah yang besar bagi perjalanan Gereja Protestan Maluku mengelola pendidikan di bumi 1000 pulau ini melalui Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Perjalanan yang tidak mudah ya Tuhan, penuh dengan onak dan duri, penuh dengan tantangan, penuh dengan masalah dan pergumulan. Tetapi sungguh Tuhan, hari ini kami menjadi saksi-saksi sejarah 46 tahun di dalam gempuran berbagai persoalan dan pergumulan. YPPK Dr. JB Sitanala tidak jatuh, tetapi bangkit untuk melihat, mempelajari setiap masalah dan pergumulan yang telah dihadapi dan dijalani sepanjang 46 tahun ini, dan berusaha untuk mencari jalan keluar, mengembangkan kembali tradisi pendidikan di Gereja Protestan Maluku. 46 tahun Tuhan, sekolah-sekolah yang dikelola oleh YPPK Dr. JB Sitanala tersebar di berbagai pulau, di jemaat-jemaat, dikelola dengan berbagai macam pendekatan dan metode. Kami bersyukur bahwa dengan segala dedikasi, pengabdian dan komitmen sepanjang masa 46 tahun, YPPK Dr. JB Sitanala boleh melihat betapa kasih Tuhan luar biasa, memberikan hikmat untuk belajar dan keluar dari setiap persoalan yang dihadapi, mengurai kembali kekusutan-kekusutan dari setiap persoalan yang selama ini membelit kehidupan dan gerak kemajuan dari YPPK Dr. JB Sitanala di dalam mengelola sekolah-sekolah milik Gereja Protestan Maluku. Ada banyak cerita sedih tentang kegagalan-kegagalan, tentang kejatuhan-kejatuhan. Tetapi kami juga harus bersyukur bahwa ada begitu banyak cerita-cerita yang menguatkan kami, karena kami berhasil keluar dari begitu banyak belitan masalah. Dan pada usia 46 tahun ini, kami tidak lagi melihat ke belakang, tapi kami hendak mengarahkan pandangan kami ke depan untuk melihat perjalanan kami mengelola 457 sekolah yang tersebar dari Maluku Utara sampai Maluku Barat Daya adalah misi Allah yang Tuhan percayakan kepada kami semua. Bukan hanya kepada MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, bukan hanya kepada pengurus-pengurus cabang, bukan hanya kepada pengurus pusat YPPK, tetapi kepada setiap kami warga jemaat Gereja Protestan Maluku. Dan karena itu Tuhan, malam hari ini kami belajar dari 2 Petrus pasal 1 ayat 2 sampai 8. Iman kami kepada Allah akan menjadi pendorong bagi kami untuk mengembangkan pendidikan kami, melahirkan ilmuwan-ilmuwan muda, melahirkan intelektual-intelektual muda di sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Dan saat ini Tuhan, dalam visi kami untuk memandang 46 tahun perjalanan kami ke depan, kami hendak berkomitmen bahwa sebagai panggilan iman kami menyatakan kasih Kristus, Injil Kristus di Maluku, di Indonesia, bahkan di dunia ini melalui bidang pendidikan. Maka komitmen kami bukan lagi terletak kepada segala ambisi untuk terus membangun gereja-gereja, gedung-gedung gereja yang megah. Tetapi visi kami adalah memberikan perhatian di cabang-cabang, di seluruh jemaat di mana ada sekolah YPPK. Perhatian kami bukan lagi membangun gedung-gedung gereja yang super megah dengan berbagai fasilitas yang mewah,
Tapi visi kami adalah membangun sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala bertaraf internasional dengan memenuhi standar-standar yang harus kami ikuti, sehingga dari seluruh pengelolaan pendidikan kami, gereja ini memberikan perhatian untuk melengkapi seluruh fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan pendidikan di sekolah-sekolah Dr. YPPK Dr. JB Sitanala. Kami butuh laboratorium-laboratorium yang memungkinkan anak-anak kami melakukan riset-riset, penelitian-penelitian bagi pengembangan pengetahuan mereka. Kami butuh sekolah yang sungguh-sungguh berkualitas, guru-guru yang berkualitas dan berdedikasi, sekolah-sekolah yang bersih, sekolah-sekolah yang memenuhi standar sebagai sekolah yang unggul dan bermutu. Karena itu Tuhan, pada saat ini komitmen kami sebagai gereja adalah memberi perhatian sepenuhnya agar sekolah-sekolah kami dibangun dengan satu visi, bahwa pendidikan adalah cara kami beriman. Membangun pendidikan dan memperkuat pendidikan, mempersiapkan ilmuwan-ilmuwan muda di bumi 1000 pulau Maluku ini adalah misi Allah yang harus kami lakukan sejak saat ini sampai menjelang perjalanan kami tahun demi tahun, sampai pada waktunya kami bisa melihat dan bersyukur bahwa Tuhan memberi hikmat kepada kami untuk mengembangkan sekolah-sekolah dan sistem pendidikan yang diberlakukan di sekolah-sekolah Dr. JB Sitanala. Syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini kami tidak hanya bersuka cita atas kasih Tuhan kepada YPPK Dr. JB Sitanala, tapi kami juga bersyukur karena hari ini GPM boleh memantapkan langkah untuk melihat bahwa pendidikan menjadi bagian dari panggilan Allah untuk dikembangkan dengan sungguh-sungguh. Kami boleh memperingati 2 tahun Hari Pendidikan Gereja Protestan Maluku. Kami percaya bahwa ini bukanlah slogan kosong. Kami percaya ini bukanlah semata-mata moto yang membuat kami terlena, tetapi ini adalah panggilan Tuhan bagi kami untuk melihat dan mengelola pendidikan dengan lebih baik lagi melalui sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Kami berdoa bagi semua pengurus cabang, pengurus pusat MPH Sinode Gereja Protestan Maluku, agar kami satu hati, satu pikir, satu iman, satu laku di dalam mengembangkan pendidikan di Maluku, terutama di wilayah pelayanan GPM di Maluku Utara dan Maluku. Syukur kepadamu Tuhan, dan biarlah hari ini menjadi tanda betapa berkat Allah mengalir di dalam kehidupan kami. Apa yang kami butuhkan, Tuhan akan penuhi. Apa yang kami minta, Tuhan akan jawab. Tapi Tuhan juga meminta kami untuk menjawab panggilan-panggilan Tuhan di dalam pengembangan pendidikan di Maluku, di Indonesia, bahkan di dunia ini. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang memberikan hidup mereka untuk dibina, dibentuk di sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Tuhan bentuk mereka, Tuhan persiapkan mereka, agar mereka sungguh-sungguh bangga menjadi bagian dari sekolah YPPK Dr. JB Sitanala, dan memberikan contoh teladan betapa Kristus Guru yang agung itu mengajarkan mereka untuk mencintai pendidikan seumur hidup. Dan karena itulah mereka lahir dari sekolah-sekolah ini. Mereka mencintai sekolah-sekolah di mana mereka dibentuk, dan mereka juga memberikan bakti mereka, hidup mereka, pengetahuan mereka bagi pengembangan sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Ini doa kami Tuhan,
Kami bersyukur atas apa yang telah Tuhan buat bagi kami. Kami mengucap syukur bahwa perjalanan sekolah-sekolah, pengelolaan pendidikan di seluruh wilayah pelayanan gereja Protestan Maluku ditopang oleh berbagai macam kemitraan, terutama oleh pemerintah-pemerintah daerah, kabupaten, kota, maupun pemerintah-pemerintah pada jajaran yang lebih bawah. Kami mohon biarlah kemitraan ini Tuhan adalah kemitraan yang menghidupkan, sehingga pemerintah maupun seluruh pemangku kepentingan yang lain boleh melihat bahwa sekolah-sekolah Dr. JB Sitanala adalah aset yang harus dikembangkan, sehingga Maluku boleh bangkit dari keterpurukan dan melahirkan peneliti-peneliti yang hebat dan luar biasa, yang melahirkan temuan-temuan yang berguna bagi kemanusiaan di berbagai bidang disiplin ilmu yang mereka tekuni. Bagi seluruh orang, lembaga yang memberikan hidup mereka untuk membantu sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala, Tuhan berkati mereka dengan seluruh profesionalitas mereka, dengan keilmuan yang mereka miliki. Mereka boleh terlibat untuk mendorong sehingga tradisi keilmuan di sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala dapat menjadi salah satu tanda betapa Tuhan mengasihi gereja ini. Tuhan mengasihi sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Tuhan mengasihi anak-anak Maluku yang bersekolah di sekolah-sekolah YPPK Dr. JB Sitanala. Kami bersyukur Tuhan atas apa yang boleh terjadi pada malam hari ini. Dan di dalam syukur itu kami merendahkan hati kami untuk bergandengan tangan, menyatukan hati kami, menyatukan visi kami, bukan melihat ke masa lalu, tetapi melihat ke masa depan. Kami percaya Tuhan memberi hikmat dan memberkati perjalanan hidup kami, perjalanan YPPK Dr. JB Sitanala di tahun depan, di tahun depannya lagi, dan seterusnya, sejauh Tuhan berkenan untuk menjadikan Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala sebagai garam dan terang Allah di bumi Maluku ini. Kami tertunduk dalam syukur kami, tapi hati kami terangkat untuk melihat kasih Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Dengar doa kami Tuhan. Kami berdoa hanya di dalam Kristus Tuhan kami, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari katong semua berdiri. Anak-anak yang terkasih, saudara-saudaraku yang terkasih, kita adalah gereja yang diutus ke dalam dunia untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang terus bergumul dan berjuang meningkatkan kualitas pendidikan Kristen yang Tuhan embankan kepada kita. Tugas kita adalah memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang dan kerjakanlah keselamatan. Melalui tanggung jawab meningkatkan kapasitas diri sebagai para pelayan pendidikan, melalui penguatan spiritualitas, intelektual dan sosial, demi mewujudkan panggilan diakonial gereja yang mengajar dalam hikmat Allah di Maluku dan Maluku Utara. Untuk itulah gereja yang diutus ke tengah-tengah dunia.
Kita tahu bahwa Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup dan memanggil kita dengan janji-janjinya yang berharga dan yang sangat besar. Oleh sebab itu bekerjalah terus demi pertumbuhan, kekokohan dan ketangguhan edukasi, demi mengukir prestasi di ranah pendidikan. Karena untuk itu janji Tuhan menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, menyertai saudara-saudari, menyertai anak-anak sekalian, dari sekarang dan selama-lamanya. Amin. Amin. Silahkan duduk. Kita masuk dalam saat teduh pribadi. Selamat ulang tahun ke-46 Yayasan Pembinaan Pendidikan Kristen Dr. JB Sitanala. Tuhan memberkati. Shalom.